warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad. Saya akan menjelaskan yakni Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Yakni Badan Otonom NU disingkat BANOM adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan otonom dikelompokkan dalam kategori badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan badan otonom berbasis profesi dan khususnya lainnya. Adapun badan otonom terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan usia dan keprofesian atau khususan lainnya. Badan otonom berdasarkan usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muslimat Nahdlatul Ulama. Anggota Muslimat NU merupakan perempuan NU. Organisasi ini lahir pada 29 Maret 1946. Tampilnya perempuan di organisasi NU sudah terlihat ketika Muktamar ke-13 di Menes, Banten pada tahun 1938. Bahkan di muktamar berikutnya di Magelang pada tahun 1939, perempuan NU sudah dipersilakan untuk memimpin jalannya sidang. Yang kedua yakni Fatayat Nahdlatul Ulama. Anggota Fatayat NU adalah perempuan muda NU berusia maksimal 40 tahun. Organisasi ini lahir pada 24 April 1950 di Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga, Gerakan Pemuda ataupun yang disingkat GP Ansor Nahdlatul Ulama. Anggota GP Ansor NU adalah laki-laki muda NU yang maksimal berusia 40 tahun. Organisasi yang dibidani dan diberikan nama langsung oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah ini secara resmi masuk dalam keluarga besar NU pada 24 April 1934 ketika Muktamar ke-9 di Banyuwangi. GP Ansor pun mengembangkan kepanduan Barisan Nahdlatul Ulama ataupun Banwe yang pada perkembangannya menjadi Barisan Ansor sebelum Banser. Yang keempat, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ataupun yang disingkat IPNU. Anggota IPNU adalah pelajar dan santri laki-laki NU yang berusia maksimal 27 tahun. Organisasi ini dibadani oleh Kiai Haji Tolha Mansur, Abdul Ghani, Safwan Khalil dan rekan-rekannya di Semarang, Jawa Tengah pada 24 Februari 1954 saat Kongres Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. IPNU juga memiliki organisasi kepanduan di bawahnya, yakni Korps Brigade Pembangun CBP yang lahir pada Oktober 1964 di Pekalongan, Jawa Tengah. Yang kelima, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ataupun yang disingkat IPPNU. Anggota IPPNU adalah pelajar dari santri perempuan NU yang berusia maksimal 27 tahun. Organisasi ini lahir pada 3 Maret 1955 di Malang, Jawa Timur. IPPNU memiliki organisasi kepanduan bernama Korps Pelajar Putri ataupun KPP yang lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada Oktober 1964. Dan yang keenam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ataupun yang disingkat PMII. Anggota PMII adalah mahasiswa. Organisasi ini lahir pada 17 April 1960 di Surabaya dengan ketua umum pertamanya adalah Mahbub Di Junaidi. Kelahiran PMII bermula dari Departemen Perguruan Tinggi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
ataupun IPNU. Sementara itu, badan otonom yang basis keanggotaannya berdasarkan keprofesian dan khususan lainnya adalah sebagai berikut, yakni Jam'iyah Ahli Thoriq Al-Mu'tabarah An-Nadiyah ataupun yang disingkat Jatman. Dan yang kedua Jam'iyah Qurwal Faz Nadatul Ulama ataupun yang disingkat JQHNU. Dan yang ketiga Ikatan Sarjana Nadatul Ulama ataupun ISNU. Dan yang keempat Serikat Buruh Muslimin Indonesia ataupun Sarbumusi. Dan yang kelima Pencaksilat Pagar Nusa. Yang keenam Persatuan Guru Nadatul Ulama ataupun yang disingkat Pergunu. Dan yang ketujuh Serikat Nelayan Nadatul Ulama. Dan yang kedelapan Ikatan Seni Hadra Indonesia Nadatul Ulama ataupun yang disingkat Ishari NU. Baik, tadi saya sudah menyebutkan badan otonom yang basis keanggotaannya berdasarkan keprofesian dan khususnya. Baik, dan sekarang saya akan menjelaskan badan otonom yang basis keanggotaan berdasarkan keprofesian dan khususan lainnya, yakni Jam'iyah Ahli Thoriq Al-Mu'tabarah An-Nadiyah yang disingkat Jatman. Banom ini bertugas sebagai pelaksana kebijakan NU dalam pengalaman dan pengembangan tasawuf. Organisasi para pengamal tarekat ini lahir di Tegal Rejo, Magelang, 16 Rabiul Awal 1377 Hijriah ataupun 10 Oktober 1957. Namun organisasi ini baru masuk dalam NU saat Muktamar ke-26 di Semarang pada tahun 1979. Jatman memiliki banom untuk mahasiswa, yakni mahasiswa Ahli Thoriq Al-Mu'tabarah An-Nadiyah ataupun Matan yang diresmikan pada tahun 2012 saat Muktamar Jatman di Pondok Pesantren Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Dan yang kedua Jam'iyatul Qura wal Hufaz Nadatul Ulama ataupun yang disingkat JQHNU. Banom ini bertugas melaksanakan kebijakan NU dalam mengembangkan kajian dan tilawatil Quran. Organisasi ini lahir pada 17 Ramadan 1370 di Jakarta atas inisiasi Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama saat itu. Melihat banyaknya perkumpulan qori dan hafiz Al-Quran. Dan yang ketiga Ikatan Sarjana Nadatul Ulama ataupun ISNU. ISNU merupakan banom pelaksanaan kebijakan NU dalam pengembangan, penerapan dan tanggung jawab keilmuan. Organisasi ini lahir atas rekomendasi dari Muktamar ke-32 di Makassar tahun 2010 dan baru dibentuk keorganisasiannya pada tahun 2012. Dan yang keempat Serikat Buruh Muslimin Indonesia ataupun yang disebut Sarbumusi. Sarbumusi memegang mandat NU dalam melakukan kebijakan NU di bidang pengembangan dan peningkatan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 September 1955 di Pabril Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Kelahirannya belum dari Muktamar Nadatul Ulama NU di Surabaya tahun 1954. Dan yang kelima yakni Pencaksilat Pagar Nusa ataupun yang disebut PS. PS Pagar Nusa bertugas membanggakan seni bela diri. Pasalnya kesenian yang sudah menjadi tradisi warga NU itu mengalami penurunan tak
ayal para pendekar turun gunung membentuk organisasi pada 3 Januari 1986. Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. NU mengesahkan pendirian dan kepengurusannya melalui surat keputusan tertanggal 9 Zulhijjah 1406 ataupun 16 Juli 1986. Dan yang keenam, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ataupun Pargunu. Banom ini ditugaskan NU untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan ustadz dan guru. Konferensi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU pada tahun 1952 merekomendasikan untuk membentuk organisasi guru NU. Selanjutnya Ma'arif NU Surabaya yang diberi mandat untuk membentuknya berhasil mendirikan PC ataupun perguruan Surabaya pada 1 Mei 1958. Pemimpin pusat perguru berhasil dibentuk pada 14 Februari 1959. Dan yang ketujuh, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Banom ini lahir pada pelaksanaan kebijakan NU untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Organisasi ini didirikan pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur. Dan yang terakhir, Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama ataupun Ishari NU. Ishari NU merupakan banom yang melaksanakan kebijakan NU dalam pengembangan budaya, seni hadrah dan sholawat. Organisasi ini lahir pada tahun 1959 dan masuk menjadi banom NU pada 1961 atas permintaan Rois A'am PBNU Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dan ada juga lembaga-lembaga di organisasi NU. Nahdlatul Ulama NU merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang memiliki banyak badan otonom yang bergerak di berbagai bidang. Badan-badan otonom ini berperan penting dalam memperkuat eksistensi NU dan menyebarkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di masyarakat. Beberapa badan otonom utama dalam NU antara lain yakni Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Badan otonom ini mengurasi masalah pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ma'arif NU memiliki ribuan lembaga pendidik di seluruh Indonesia. Yang kedua, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama ataupun LPNU. LPNU bergerak di bidang ekonomi dan keuangan NU. LPNU mengelola aset-aset NU serta mengembangkan usaha-usaha ekonomi untuk mensejahterakan warga NU. Dan yang ketiga, Lembaga Bahsul Masail ataupun LBM. LBM merupakan lembaga yang mengkaji dan memutuskan hukum-hukum syariat dalam NU melalui metode Bahsul Masail. Yang keempat, Lajnah Falakiyah. Lembaga ini mengurusi masalah penanggalan Islam dan penutupan awal bulan Komariah. Yang kelima, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama ataupun LDNU. LDNU bertugas mengembangkan dakwah dan syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh pelosok Indonesia. Badan-badan otonom ini memiliki peserta strategis dalam memperkuat eksistensi NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia dengan ribuan cabang di seluruh wilayah. Keberadaannya memperkaya khazanah keilmuan dan perjuangan NU sejak awal berdirinya hingga saat ini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.